Hayo buat foodies yang ngakunya pecinta sambal nih. Udah nyobain berapa macam sambal sih selama ini? 3, 5, wah itu mah masih dikit. Nih, warung di kawasan Pondok Labu ini punya 8 macam olahan sambal yang dijamin menggelegar rasanya. Dijamin sensasi pedasnya tuh bikin keringet bercucuran, serta adrenalin juga terpacu saat makan. Aduh gawat nih ya, bisa nambah nasi berkali-kali kayaknya. Lauknya udah ada di sini, udah dibumbuin, tinggal digoreng atau mau dibakar dengan apa Mas? Sambal uleknya ya Mas ya. Tuh lihat tuh. Ini ada ini nih kancing-kancing kesukaan emak-emak ya kan. Ini lalap-lalapnya juga ada. Kalau begitu saya pesan aja satu Mas ya. Boleh. Foodies, meski hanya berupa tendaan, tempat makan yang satu ini nggak bisa diremehin. Pilihan lauknya super komplit, mulai dari tahu tempe, beragam sate-satean, ayam, bebek, cumi, udang, ikan laut maupun ikan tawar. Ada Foodies. Wah, kalau banyak ini jadi bingung ya pilih yang mana. Oke Foodies, ngambil lauknya udah, sekarang Niki mau ngambil sambelnya. Ibu lagi bikin sambal Bu? Iya. Ini sambelnya udah banyak banget, ini mau bikin sambal apa lagi nih? Sambal limo. Sambal di sini tersedia mulai dari sambal yang sering kita temui seperti sambal terasi, sambal tomat, sambal mata, sambal bajak, sampai sambal anti mainstream seperti sambal limo, sambal kemangi, sambal setan. Dan gak ketinggalan nih, sambal spesial racikan sendiri yang dinamain sambal udang. Foodies, saya mau coba bantu Ibu ya untuk ngulek. Iya. Sampai halus ya Bu? Oke, kalau saya bisa sampai halus, saya kerja di sini ya Bu ya. Bukan main nih varian sambelnya yang banyak banget. Semuanya diulek sendiri loh Foodies. Pada hari biasa itu total ada 8 sambel yang disajikan. Tapi kalau weekend itu sih bisa sampai 10 macam loh. Wow, ini tentunya dengan tingkat kepedasan dan karakteristik rasa setiap sambel yang beda-beda ya Foodies. Nah Foodies, sambal yang Ricky pilih di sini sambal manis sama sambal kemangi. Tapi nanti kita akan lihat apakah sambal-sambal yang lain akan kita coba juga karena pedasnya luar biasa. Bu, saya mau bantu goreng-goreng boleh nggak Bu ya? Nggak apa-apa ya Bu ya? Ya. Lauk yang dipilih sebelumnya itu langsung masuk penggorengan aja. Makanya saat tersaji di atas meja selalu hangat Foodies. Proses menggoreng ini nggak makan waktu lama loh, karena lauknya seperti ayam dan bebek ini sebenarnya udah diungkep terlebih dulu. Jadi bumbu kuningnya jauh lebih meresap. Nggak pernah goreng, waduh agak ngeri-ngeri sedap nih Foodies. Daripada gosong, mending Ricky serahin ke ahlinya aja ya. Foodies, enak banget. Barusan nyobain teh poci dari sambal ulek Mas Bahri. Nah, ngomong-ngomong sambal ulek, bener-bener di hadapan Ricky sekarang fix semua sambal ada di sini. Tadi yang seperti disebutin, mulai dari sambal baja, sambal manis, terus seitoni rojim, sambal cibiuk, ini sambal kemangi, sambal mata, sambal udang, dan tentu ini sambal limo. Wow, banyak banget ya. Kalau begitu, langsung Ricky coba untuk sambal yang pertama. Lauknya adalah nih, lele. Pertama sambal merah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nyanyi gitu girang karena komplit banget ya. Mulai dari beragam lauk, pilihan nasi, lalapan, dan tentunya sambal yang beraneka macam siap memanjakan lidah. Nah, sebagai permulaan nih, Foodies bisa cobain sambal yang masih tergolong aman, yakni sambal tomat. Rasa manis dari gula Jawa ini masih mendominasi, ditambah segarnya tomat bikin sambal ini cocok dinikmati buat Foodies yang nggak tahan pedas. Kita coba sekarang pakai tempe. Seperti apa sambalnya ini pedasnya? Sambal cibiuk ini buat Foodies yang sering makan makanan ala-ala Sunda pasti udah pernah nyobain, pernah tahu lah. Jadi nggak terlalu pedas, tapi ada pedasnya juga. Terus bumbu rempahnya tuh kunyit tadi, terus ada tomatnya juga nyatu banget. Dan yang paling penting pedasnya nggak terlalu, masih kalah sama sambal bajak. Buat Foodies yang pengen merasakan variasi sambal yang kaya akan rempah, cibiuk ini pilihan yang tepat.
Segarnya tomat hijau berpadu dengan aroma kencur dan tajamnya rasa kemangi saling berpadu tuh dalam satu cocolan sambal. Kira-kira sambal mata sama ikan asin. Mudah-mudahan mereka jodoh. Kalau jodoh, kita cari penghulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak pedas juga. Jadi ini masih level aman. Ini sambal mata, rekomen juga buat semuanya yang suka. Seafood sama sambal mata udah pasti jodoh sih. Perasaan jeruk nipis, aroma sereh, dan daun jeruk yang tajam pas banget buat menghilangkan amis yang ada di seafood. Pedas dan segarnya juga cocok banget nih nemenin setiap suapan, biar makin lazis. Kalau dari pedesnya, dari warnanya orange, ada merah-merahnya dikit. Mudah-mudahan pedesnya sesuai sama ekspektasi dari gambar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak pedes, enggak pedes. Masih pedesan ini kok. Tapi enggak, bohong. Ternyata pedesnya di ujung nih. Wah. Bener. Setanirrajim. Masuk aman. Begitu udah dikunyah, pedesnya, aduh, pas. Pedas ini. Foodies jangan ketipu sama warnanya yang bukan merah menyala ya. Justru ya warna orange ini loh yang jadi rambu-rambu tingkat kepedasan sambal setan ini. Memakai rawit setan, sambal yang satu ini gak main-main pedesnya. Ih, secolek aja itu bikin panas sampai ke ubun-ubun. Makanya kudu nyiapin segelas es ya Foodies. Nah, ini jagoannya. Cuma ada di malam Sabtu sama malam Minggu. Yaitu sambal udang. Jadi punya bumbu khusus. Nggak bisa disebutin bumbunya apa. Tapi kita coba aja. Gurih ya. Pedesnya itu. Pedes. Ini benar-benar pedas. Seperti yang dibilang. Pedesnya tuh di ujung sedikit. Tapi nyelekit. Pedas banget. Nah, ini nih sambal yang jadi jagoan di sini, sambal udang. Sesuai namanya, sambal ini pakai tambahan udang yang diulek langsung dengan bahan-bahan lain. Di balik pedesnya yang nampol, masih terasa tuh udang yang gurih, juga kecutnya si belimbing wuluh dan aroma dari sereh yang khas serta daun jeruk yang pas. Pantesan sambal andalan ini cuma keluar di weekend. Pas rame-ramenya tuh Foodies. Kuliner tendaan ini bukannya jam 5 sore ya, tapi harus buru-buru nih diserbu, soalnya cepet banget kehabisan. Oh ya, sambal-sambal lainnya ini siap menemani Foodies menyantap berbagai sajian mulai dari wanginya sambal kemangi, segarnya si sambal limo dan gurihnya sambal ijo. Apalagi sambal di sini nggak dikenai biaya loh, udah sepaket dengan lauknya Foodies. Cakep ya. Kecuali kalau Foodies minta sambal tambahan. Harga seporsinya tergantung pilihan lauk yang dipesan dan ini tentunya masih ramah harganya di kantong. Pokoknya sekali lagi yang ada di daerah Pondok Labu, mampir langsung ke Sambal Uleg Mas Fahri. Oke Foodies, saya mau lanjut dulu ya, mau lanjut makan. Jadi buat semuanya jangan lupa saksikan terus. Makan receh, menunya recehan, tapi rasanya gak recehan. Dadah!